Mati apinya sahabatku. Lihat mata aku sampai merah. Halo sahabatku, apa kabar? Semoga Anda semua sehat selalu dan bahagia. Kali ini aku mau bikin dodol khas Bangka. Sebentar lagi mau Imlek, jadi aku mau bikin dodol. Nah, dodol ini merupakan salah satu dagangan mama aku pada waktu kami masih di Bangka. Dan sebelum Imlek biasanya orang-orang tuh udah pesan, ada yang pesan 1 kilo, 2 kilo, dan sebagainya. Bahannya sangat sederhana, hanya saja dodol ini butuh waktu untuk memasaknya. Karena kita harus mengaduknya tidak berhenti kurang lebih selama 3 jam. Yuk kita lihat apa saja bahan-bahannya dan bagaimana cara membuatnya. Bersama chef terabal-abal sedunia, semua sahabatku bisa memasak. Berikut ini adalah bahan-bahannya. Untuk menghasilkan dodol yang enak, pemilihan gula merah sangat penting karena ada beberapa macam jenis gula merah. Ada yang dari gula kelapa, ada gula aren, dan gula tebu. Nah, ini aku menggunakan gula aren. Nah, di sini ada 3 jenis gula merah. Saya tidak tahu yang ini agak keras dan ini aku beli dari Medan. Ini agak curiga. Jadi ciri-ciri gula merah yang bagus, yang tidak ada gula pasir, biasanya tuh dia gampang lumer. Begitu keluarin dari kulkas, biasanya dia sudah lumer. Nah, yang ini saya beli dari Tasik. Ini gula kelapa, bukan gula aren, tapi dia asli karena dia gampang banget lumer, gampang banget hancur, nggak ada campuran gula pasir. Kalau ini banyak campuran gula pasirnya. Sedangkan yang ini juga bukan gula dari pohon aren sebenarnya. Karena ini bungkusannya kan udah ketahuan ya, dari daun kelapa. Tapi dodol yang paling enak adalah gulanya tuh dari gula aren asli yang tidak menggunakan gula pasir. Pertama-tama kita mau kecil-kecilkan dulu gula arennya. Kita sebut aja gula aren ya. Saya nggak tahu ini terbuat dari gula pohon aren atau dari nira kelapa. Biasanya kalau gula aren dari Bangka itu asli dari pohon aren. Tapi ini aku belinya dari Tasik sahabatku. Jauh ya, jauh banget. Dan ini cukup bersih gula arennya. Nggak banyak kayak kutu, kayak tawon gitu, nggak banyak. Kadang-kadang yang paling sebel itu kita kalau beli gula merah, banyak banget sampah di dalamnya. Jadi aku titip pesen nih buat pengrajin gula merah, tolong dong diayak dulu sebelum dimasak gitu ya kan, supaya nggak capek-capek kita menyaringnya lagi. Dan kita pindahkan ke dalam wadah yang lebih besar gula yang sudah dipotong-potong ini. Kalau bikin dodol gulanya banyak ya sahabatku. Ini namanya gula ditepungin. Sahabatku, aku nggak jadi menggunakan gula merah yang ini. Cukup pakai yang ini aja, ini pun sudah cukup banyak. Yang ini kita simpan aja untuk dipakai di lain kali. Sahabatku, ini aku gunakan gula aren seberat 2 kg. Dan aku tambahkan gula pasir sebanyak 2 sendok. Tapi kalau gula arennya dirasa-rasa ada gula pasirnya atau dia agak keras, nggak perlu ditambahkan gula pasir. Kita masukkan juga garam, tepung ketan, dan kita mau campurkan dengan santan. Sebelumnya aku mau bersihkan dulu santannya dari daun pandan. Jadi santan kelapa ini sebelumnya sudah aku panaskan dulu, dimasak dengan daun pandan ini. Jadi kalau kita mau masak menggunakan santan kelapa, kalau mau bikin kue-kuean gitu, ada baiknya santannya kita matengin dulu supaya nggak gampang basi dan jadi wangi karena kita pakein daun pandan. Dan santan ini nggak boleh dimasak sampai mendidih sahabatku, asal panas aja sambil diaduk-aduk, jangan ditinggal ya. Asal dia panas, udah matikan kompor. Aku akan mengukur santannya.
Jadi ini adalah santan kental yang sudah aku pisahkan dari santan encer. Kita akan pakai santan sebanyak 2,5 liter. Dan ini akan kita aduk sampai gulanya larut. Pakai tangan aja sahabatku, kalau pakai sutil atau pakai centong, kita nggak bisa merasakan gulanya sudah hancur atau belum. Ini aduknya pelan-pelan saja, karena tempatnya juga ternyata tidak cukup besar. Akhirnya sarung tangannya dilakban sahabatku, biar nggak melorot-melorot. Pastikan kita mengaduknya sampai gulanya benar-benar larut, baru nanti akan kita saring. Setelah itu baru kita masukkan ke dalam wajan. Gulanya sudah hampir larut. Sekarang aku mau mensaringnya. Ini harus disaring ya sahabatku, supaya bebas dari kotor. Biasanya suka ada semut, tawon. Ini sudah kita saring adonannya, dan sekarang kita akan memasaknya. Tapi kita tidak mungkin memasaknya di kompor seperti ini. Kita akan memasak di tungku kayu bakar di atas. Sekarang kita mau menyalakan apinya. Sekarang kita mau tuang adonannya ke dalam wajan. Dan sekarang kita mulai mengaduknya. Ini harus diaduk terus ya sahabatku, nggak boleh ditinggal. Kalau ditinggal nanti dia menggumpal di bawah atau gosong di bagian bawah. Dan ini masaknya nggak boleh pakai api besar, apinya api kecil aja. Kalau api besar nanti belum mateng tapi sudah gosong. Sahabatku, ada yang mau bantu aku mengaduk? Ini dia mulai menggumpal nih sahabatku. Mulai sudah ada yang menggumpal. Ini nggak boleh berhenti ya, mesti diaduk terus sampai benar-benar mateng. Dulu waktu masih di Bangka, kalau menjelang Imlek pasti banyak banget yang pesan dodol kami sahabatku. Mama kami memang dikenal sebagai tukang dodol, tukang kemplang, tukang empe-empe. Banyak banget dagangannya pokoknya. Makanya ini sebetulnya resep dari mama aku sahabatku. Sahabatku, lihat nih dapur aku nih baru dibersihkan kemarin nih. Jadi kalau nggak ada event masak-masak besar kayak gini, aku jarang banget masak di sini karena asap dan panas banget. Lihat sahabatku, ini sudah mulai mengental. Ini ngaduknya sudah mulai berat. Pastikan ini nggak boleh ada yang gosong di bawah, bagian bawah wajan. Dan ini ngaduknya harus benar-benar sabar. Mati apinya sahabatku. Lihat mata aku sampai merah. Ini mulai berat nih sahabatku, sampai keringetan. Makanya lihat dong. Lumayan untuk membesarkan otot. Ini kalau fisiknya nggak terlatih, nggak bisa ya ngaduk-ngaduk gini.
ini dodolnya sudah cukup tua. Karena aku bikinnya hanya 1 kilo, jadi makan waktunya ternyata nggak sampai 3 jam. Ini sekitar 1,5 jam. Dan ini sudah tua banget. Karena kalau bikin dodol, kita terlalu lama ngaduknya juga nggak bagus. Karena nanti dia bakal berpasir gitu. Jadi dodol yang sedang itu dia tetap lembut, berminyak, dan wangi. Nah, ini segini ini udah cukup. Aku akan memindahkannya ke dalam loyang. Separuh aku bikin yang original, dan yang separuh lagi aku akan tambahkan wijen sangrai. Jadi ini jadi 2 rasa. Panas sahabatku. Ini harus kita masukkan ke dalam loyang mumpung masih panas. Panas sahabatku. Udah segini aja. Dan sebagiannya lagi aku akan tambahkan dengan biji wijen. Ini biji wijen yang sudah disangrai sahabatku. Nah, ini jadi dodol yang ada wijennya. Sahabatku sukanya yang mana kira-kira? Suka yang pakai wijen atau yang original? Dan kita pindahkan ke loyang juga. Malah nempel di pantat loyang. Seperti ini sahabatku. Ini akan kita biarkan sampai dingin, baru kita potong-potong. Lihat rambut aku dari yang kayak Kujun Pio sampai jadi kayak Pak Ableh gini. Sahabatku, dodol ini belum bisa dipotong karena masih panas. Kita perlu tunggu 1 malam atau besok baru kita potong, baru kita bungkus di plastik. Sahabatku, ini dodolnya sudah diistirahatkan semalaman. Sekarang akan kita potong dan dibungkus. Kita mau keluarkan dari loyang. Tuh, dodolnya cakep ya sahabatku. Dan akan kita potong-potong. Ini akan aku bagi menjadi 4 bagian. Lihat sahabatku, dodolnya lentur banget, cakep banget, dan tidak berminyak. Jadi dodol yang bagus itu dia tidak berminyak ya. Kalau terlalu berminyak artinya terlalu banyak santan kelapanya. Kita akan taruh di plastik ini dan akan ditimbang. Ini akan aku buat satu buahnya 250 gram. Sekarang kita mau membungkusnya. Jadi cara bungkus dodol tuh kayak gini sahabatku. Tarik dulu yang panjang sampai ke ujung plastik, hampir ke ujung gitu ya, sambil diurut dodolnya. Ini karena aku jarang-jarang produksi dodol, jadi ya tentu ngebungkusnya tidak sehebat yang setiap hari ya. Nah, kita harus ikat dulu nih satu ujungnya pakai tali yang warnanya cakep. Ini aku punyanya yang kuning doang. Kalau ada yang pink lebih cakep atau yang merah ya. Baru yang ujung sebelahnya ini ditekan agak kencang. Seperti ini sahabatku, lihat
Cakep banget ya. Ini ukuran 1/4 kilo. Seperti ini sahabatku, ini jadinya 4. Dan ini masing-masing beratnya 250 gram. Ini sisanya akan aku potong-potong. Kita mau susun di piring aja. Lihat sahabatku, cantik banget ya, lembut dan kenyal, seperti kamu. Sekarang kita mau melanjutkan ke loyang yang kedua. Ini bisa untuk ide jualan loh sahabatku. Siapa yang mau jualan dodol untuk hari raya Imlek? Jadi kalau kita mau jual, kita bisa bikin 1/4 kilo, 1/4 kilo kayak gini ya. Bisa juga bikin yang ukuran 1/2 kilo gitu. Ini karena dodolnya masih baru, jadi masih agak lembut. Kalau sudah 3-4 hari, biasanya dia akan lebih kenyal lagi. Tuh. Jadinya 7 buah sahabatku, harusnya jadi 8, hanya saja yang satu sebagian aku potong-potong seperti ini, dan sebagian lagi sudah dimakan sama mereka-mereka ini. Dan sekarang kita mau memotong yang ada biji-wijennya. Jadi kemarin nih aku pikir dia kan wadahnya kaca, nggak usah dipakein baking paper ya. Ternyata walaupun kaca, dia nempel sahabatku. Jadi mesti aku kerok-kerok dulu pinggirnya. Jadi mencong-mencong gini dia. Kita mau potong-potong lagi. Kita bungkus lagi. Seperti ini sahabatku. Wow, jadinya banyak sekali sahabatku. Yang wijennya dapat 6, yang tidak ada wijennya dapat 7, harusnya dapat 8, dan sisanya aku potong-potong seperti ini. Sahabatku, ada yang mau beli dodol bikinan aku? Ini harum banget. Saya sambil membungkus, sudah aku cobain sih sebenarnya tadi. Ini beneran ya, jadinya cakep banget, enak banget, kenyal banget. Kita coba sekali lagi ya. Jadi ciri-ciri dodol yang bagus, dia tidak berminyak ya, dan tidak keras. Ini dia lentur banget. Dan buat kamu yang menggunakan gigi palsu, hati-hati kalau mau makan dodol. Biasanya dia akan lengket di gigi palsu dan suka terbalik kalau gigi palsu kamu knockdown. Dan sekarang kita mau makan yang pakai wijen. Ini ada wijennya. Aku suka dua-duanya sih, susah sih ngebedainnya. Hanya saja yang ada wijen, ya ada wijen aja, wangi wijen. Tanpa wijen pun enak banget. Dan ini adalah resep dodol Bangka buatan mama aku yang dulu sering kami jual. Semoga sahabatku bisa membuatnya di rumah. Semoga sahabatku suka dengan resepnya. Kalau suka kasih like, yang baru join buruan subscribe, nyalakan belnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye. Ayo monggo dicoba.